Halo, nama saya Muhammad Nadif Ferdian dengan NIM 244003581. Hari ini saya akan menjelaskan paper saya yang berjudul Is Realism Overrated? A Comprehensive Comparison of Gaming Experience on PC and VR Platforms. Nah, sebelum itu, saya ingin menjelaskan permasalahan saya dengan kelompok saya. Nah, seperti ibu dan bapak lihat di paper saya, nama yang tercantum hanyalah nama saya, nama ibu, dan nama bapak. Mengapa begitu? Itu semua karena masalah dengan kelompok saya yang menyebabkan saya, orang yang mencetuskan ide paper ini dan membuat draft sesuai format IE pada ujian tengah semester lalu dan membuat paper ini secara keseluruhan mendapatkan nilai UTS yang kurang maksimal. Masalahnya adalah kelompok saya yang tidak mengerjakan nomor 4 dengan semestinya saat UTS lalu. Seperti yang Bapak dan Ibu lihat di gambar, terdapat plagiarisme sebesar 84% yang menunjukkan bahwa mereka, Dio Adnan dan William Benaya, hanya menyalin jawaban saya yang nomor 2 yaitu yang SLR individu dan tidak memparafrase atau membuat jawaban mereka sendiri. Saya tidak tahu mengapa mereka tidak dapat membuat SLR dengan kata-kata sendiri, namun ini sangat merugikan saya yang sudah mengerjakan soal kelompok nomor 3 dan nomor 5 sendiri tanpa bantuan mereka, karena mereka susah untuk diajak kerjasama. Yang nomor 35 adalah yang introduction paper dan draft paper sesuai IEEE. Tak hanya itu, mereka sebenarnya tidak bekerja pada saat pembuatan paper. Nah, mengapa begitu? Mereka hanya ikut meeting dan harus dituntun saat mengerjakan tugasnya, seperti dibantu untuk mencari kesimpulan karena mereka tidak tahu atau tidak mampu untuk menyimpulkan paper-paper tersebut, yang membuat pengerjaan paper ini sangat tidak efektif. Tak hanya itu, hampir semua tugas spreadsheet yang terdiri dari 3 tugas, week 1, week 2, dan week 3, jika ibu atau bapak ingin buktinya adalah ketika saya tidak dapat ikut final meeting revisi terakhir karena sakit, mereka, Dio Adnan dan William Benaya, tidak membuat progres apapun, sehingga ibu harus membuatkan abstrak untuk mereka karena saking tidak mengertinya mereka terhadap paper yang dibuat. Ini membuktikan bahwa mereka sangatlah malas untuk mereview paper dan pada akhirnya tidak mengerti apa yang ingin dijelaskan. Jadi mohon maaf jika saya harus berpisah dari mereka, tapi saya rasa ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, nah langsung ke papernya saja. Nah, paper ini yang saya buat sendiri merupakan paper yang menjelaskan tentang perbandingan PC dan VR dalam istilah permainan. Nah, di awal terdapat abstrak seperti penjelasan bagaimana PC adalah pilihan utama untuk bermain game, dan kemudian keywordnya adalah PC and VR comparison, usability, control input, gaming, dan systematic literature review. Nah, introduction. Di introduction ini saya menjelaskan apa itu definisi game. Game adalah media yang digunakan untuk entertainment atau hiburan. Terus saya jelaskan PC adalah personal komputer yang membolehkan Anda melakukan apapun seperti bekerja, bermain game, mengirim email, dan lain-lain. Nah, kemudian saya juga menjelaskan bahwa PC menggunakan keyboard. Nah, caranya interaksi biasanya menggunakan menekan tombol di keyboard atau mencet tombol-tombol mouse. Nah, inilah awalnya mula saya merasa jika PC itu tidak seimersif atau memerlukan pengganti yang lebih imersif untuk memain game, seperti VR. Nah, VR ini membolehkan user atau penggunanya untuk berinteraksi dengan dunia virtual secara langsung dengan pergerakan tubuhnya sendiri. Nah, saya juga menjelaskan VR awal mulanya muncul dari writer atau buku writernya namanya Stanley G. Weinbaum yang menulis buku disebut dengan Pygmalion Spectacles. Ini adalah buku yang menjelaskan bahwa di masa depan nanti akan ada kacamata yang bisa membawa kita ke dunia lain seperti berdansa, seperti melihat seperti pandangan burung dan lain-lain gitulah. Ini intinya sebuah science fiction novel ya. Nah, itu cerita tidak jauh dari VR yang sekarang sudah muncul di pasaran modern ini. Nah, ini semua intinya ada karena rapid development yang disebabkan oleh Palmer Luckey nih. Palmer Luckey ini adalah pencipta Oculus. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa VR itu terdiri dari berbagai komponen seperti HMD, controller, positional tracker untuk untuk HTC atau Valve Index. Nah, kemudian saya menjelaskan bahwa VR ini meskipun marketnya kecil, tapi mereka punya potensial yang tinggi gitu, yang kemungkinan akan maju di masa depan karena teknologi atau offeringnya yang sangat bagus, offeringnya sangat tinggi.
Nah, di bawah saya juga jelaskan SLR. SLR adalah review survei dari sebuah topik ilmu yang sudah diketahui gitu. Ya, pokoknya penjelasan SLR di sini lah ya. Nah, kemudian ada research question. Research question ini digunakan untuk mencari tujuan dari research study. Nah, mereka nih didesain supaya kita membuat paper yang lurus dan tidak acak-acakan gitu. Lebih tepatnya yang mempunyai tujuan. Paper saya nih mempunyai 3 research question. Yang pertama, apa sih perbedaan PC dan VR secara umum? Kedua, apa sih yang orang pikir terhadap experience mereka dengan kedua platform? Dan apa kekurangan dan kelebihan dari platform atau kedua platform tersebut? Ini masing-masing punya motivasi masing-masing. Kemudian terdapat result finding. Di sini kita mencari paper yang untuk direview di 3 platform seperti IE Explore, Springerlink, dan Google Scholar. Nah, sejak ada banyak literatur, nah kita juga memberikan inclusion dan exclusion supaya search-nya menjadi lebih ketat. Di sini kita inclusion-nya ada 3 biji inclusion dan exclusion 1 biji. Kemudian di bawah terdapat inclusion dan exclusion. Nah, di sini inclusion-nya inclusion yang sesuai dengan question ini membuat kita mendapatkan beberapa artikel yang berguna untuk kita. Untuk question pertama terdapat 14 paper. Untuk question kedua terdapat 4 paper. Yang ketiga terdapat 9 paper. Nah, di sini kita menjelaskan untuk menjawab RQ tadi, kita menjawabnya masing-masing di result dan discussion. Nah, yang pertama ini adalah apa perbedaan VR dan PC secara umum. Kita menjelaskan kalau di control input, si PC menggunakan keyboard dan mouse atau menggunakan gamepad. Nah, di VR menggunakan motion controller gitu kan, yang membuat kontrol menjadi lebih akurat atau lebih realistik. Nah, yang kedua terdapat display output. Di sini kita menjelaskan bahwa PC memiliki display output yang beragam seperti menggunakan menggunakan tablet lah, menggunakan layar monitor biasalah, TV juga bisa digunakan. Tak hanya itu, kita juga menjelaskan grafiknya nih. Kita membandingkan grafik apa yang digunakan oleh PC dan VR. Di sini kita masing-masing ada research question nih. Lebih tepatnya ada tabelnya nih. Nah, kemudian yang question 2, nah yang kedua nih ada user experience. Nah, di user experience ini kita membandingkan UX, PC, dan VR gitu kan, dengan berbagai referensinya. Nah kemudian yang terakhir adalah upside dan downside. Nah, upside dan downside di PC ini banyak sekali penjelasannya, seperti PC bisa lebih murah atau beragam harganya dengan dengan tipe yang bervariasi seperti laptop dan desktop. Nah, bahkan ada yang all in one, sementara VR biasanya harganya cukup mahal ya. Bisa di atas 5 sampai 10 juta gitu lah kurang lebih. Nah, kita jelaskan di situ. Nah, di VR tuh upside-nya bisa digunakan untuk education, military, dan medical purpose karena fitur realismenya yang dapat mengajarkan dengan lebih baik gitu kan dibandingkan PC. Nah, kita juga menjelaskan downside-nya gitu kan. Downside-nya mungkin VR tuh realistis tapi mereka harganya cukup mahal. Mereka tuh di Indonesia, karena di Indonesia itu VR belum terlalu populer, jadi rata-rata harga VR tuh cukup mahal ya. Bisa di atas 5 sampai di atas 10 jutaan gitu seperti tadi saya bilang. Nah, ini membuat user kayak berpikir 2 kali jika ingin membeli VR. Jika PC, nah dibandingkan dengan PC karena sudah umum jadi mereka lebih banyak variasinya dan gampang didapatkan. Nah, VR nih bisa, dan juga VR juga bisa membuat merasa terisolasi karena meskipun ada dunia virtual kita merasa seperti sendiri gitu. Kemudian, nah ini ada kekurangan PC juga nih seperti lack of immersion atau kurangnya rasa realisme atau imersi. Nah, ini membuat PC platform yang kurang cukup bagus untuk game gitu kan. Kita juga menulis tabel-tabel research question-nya, dan di sini juga ada conclusion-nya. Conclusion-nya adalah perbedaan utama di VR dan PC adalah VR menggunakan 3D virtual environment, sementara PC menggunakan 2-dimensional graphical user interface atau monitor, kata sederhananya. Nah, keduanya bisa menciptakan kualitas high quality image, tapi si VR ini
membuat si VR ini beda karena dia ini benar-benar masukkan Anda di dalam dunia virtual tersebut. Sementara di PC Anda hanya melihat sebuah layar. Nah, kita menjelaskan PC UX apa saja dan pada akhirnya PC kita menjelaskan juga kesimpulan dari kekurangan dan kelebihan PC. Dan di bawah terdapat referensi. Ya, kurang lebih itu aja paper yang saya ingin jelaskan. Oke, terima kasih untuk mendengarkan.